Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Nabila. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Maliku Saleh. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk mempresentasikan hasil proposal saya dalam mata kuliah Psikodiagnostik 2 Wawancara. Dalam proposal ini, saya menggunakan setting sosial yang berjudul Interaksi Sosial pada Anak Kelas 3 SD. Sebelum memasuki topik, saya akan memberitahukan sedikit identitas dari interviewee. Namanya itu inisial, SBA, jenis kelamin perempuan, umur 9 tahun 2 bulan, pendidikan terakhirnya TK, suku Aceh, agama Islam, anak ketiga dari 3 bersaudara. Selanjutnya ada identitas dari keluarga. Yang pertama nama ayah inisial MR, berusia 40 tahun, pendidikannya SLTA, pekerjaan wira swasta, status kawin. Ibu, berinisial ES, berusia 40 tahun, pendidikan terakhirnya S1, pekerjaannya guru, status kawin. Anak ke-1, berinisial FN, berusia 20 tahun, pendidikannya kuliah, pekerjaan mahasiswa, status belum kawin. Selanjutnya ada anak kedua, berinisial AR, berusia 18 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan pelajar, status belum kawin. Selanjutnya yaitu status pemeriksaan. Tanggal pemeriksaannya yaitu hari Sabtu, tanggal 28 Maret 2020. Pada waktu jam 3 sampai jam 4, berlokasi di rumah interviewee itu sendiri. Tujuan dari pemeriksaannya adalah untuk mengetahui interaksi sosial anak dengan teman sebaya ataupun lingkungan di sekitarnya. Adapun prosedur dalam wawancara. Sebelum melakukan wawancara, interviewer terlebih dahulu menentukan topik apa yang ingin dibahas. Setelah menentukan topik, interviewer mencari interviewee yang tepat untuk memberikan informasi yang ingin diketahui oleh interviewer. Setelah itu, interviewer meminta izin kepada orang tua interviewee agar proses wawancara ini berjalan dengan baik. Setelah itu, interviewer mempersiapkan apa saja alat-alat yang diperlukan pada saat proses wawancara. Misalnya seperti alat tulis atau buku yang digunakan untuk mencatat informasi-informasi yang telah diberikan oleh interviewee. Kemudian ada handphone, di mana handphone ini berguna untuk merekam pertanyaan-pertanyaan yang telah dijawab oleh interviewee ini sendiri. Setelah itu, interviewer mencari teori terkait dengan topik yang ingin dibahas yang berguna untuk menemukan pertanyaan-pertanyaan terkait informasi yang ingin diketahui oleh interviewer. Untuk sifat dari wawancara ini digunakan semi terstruktur, di mana interviewer terlebih dahulu mencatat pertanyaan-pertanyaan terstruktur. Namun, apabila dalam proses wawancara interviewer tidak dapat menemukan informasi yang ingin interviewer dapatkan, jadi interviewer dapat memberi pertanyaan di luar pertanyaan terstruktur tersebut. Untuk pelaksanaan itu sendiri, interviewer setelah melakukan persiapan, interviewer juga membangun building report bersama interviewee, dan juga interviewer melakukan proses tanya jawab dengan interviewee. Setelah itu, interviewer mencatat semua informasi yang telah diberikan oleh interviewee tersebut. Interviewer juga melakukan observasi, di mana observasi ini berfungsi untuk menambahkan informasi yang ingin diketahui oleh interviewer. Selanjutnya, ada proses building report, di mana interviewer memberikan suasana senyaman mungkin kepada interviewee agar proses wawancara berjalan dengan lancar. Interviewer mempersilahkan duduk interviewee dengan senyaman mungkin. Kemudian, interviewer juga menggunakan bahasa yang baik yang dapat mengerti interviewee agar memudahkan interviewee pada saat proses tanya jawab.
Interviewer juga memberikan senyuman dan juga memberikan raut wajah yang ramah kepada interviewee. Sehingga pada saat proses wawancara berjalan, interviewee tidak merasa tertekan. Wawancara diawali dengan pertanyaan pembuka, misalnya menanyakan kabar terlebih dahulu. Selanjutnya, ada rancangan dan pelaksanaan asesmen. Pada aspek ini saya menggunakan interaksi sosial, di mana indikatornya itu ada 4. Yang pertama, komunikasi verbal, yang kedua bekerja sama, yang ketiga saling menghargai, dan yang keempat itu kepedulian. Nah, tujuan dari komunikasi verbal ini sendiri untuk mengetahui kemampuan anak dalam berkomunikasi dengan orang lain ataupun dengan orang yang lebih tua daripada dia. Tujuan dari bekerja sama ini untuk mengetahui kemampuan anak dalam mengerjakan suatu hal dengan individu yang lain. Yang ketiga itu saling menghargai. Tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan anak dalam menghargai orang lain. Dan yang terakhir itu kepedulian, di mana tujuannya itu untuk mengetahui rasa peduli anak terhadap orang lain atau orang di sekitarnya. Metode yang digunakan adalah observasi dan wawancara, di mana sumber data dari observasi ini dari interviewee itu sendiri. Dan wawancara dilakukan bersama orang tua interviewee, yaitu ibu dari interviewee ini sendiri. Selanjutnya ada landasan teori, di mana poin pertama ini definisi operasional dari interaksi sosial. Nah, secara umum, interaksi sosial ini adalah berbagai hubungan sosial yang berkaitan dengan hubungan antar individu-individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Baik itu dalam sikap saling mempengaruhi, maupun sikap saling menolak antara satu sama lain. Jika tidak ada interaksi sosial, maka di dunia ini tidak ada kehidupan bersama. Hal ini yang menyebabkan individu perlu berinteraksi dengan individu yang lain. Adapun syarat interaksi sosial yaitu adanya komunikasi, bekerja sama, dan kepedulian, dan memberikan dukungan atau motivasi kepada orang lain. Selanjutnya ada teori interaksi sosial. Dalam teori ini, saya menggunakan teori dari Habonner, di mana interaksi sosial ini adalah suatu hubungan antara dua atau lebih individu, di mana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah, ataupun memperbaiki kelakuan individu yang lain atau sebaliknya. Definisi ini menggambarkan kelangsungan timbal baliknya interaksi sosial antara dua atau lebih manusia itu sendiri. Interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan. Tanpa interaksi sosial tidak ada kehidupan bersama. Bertemunya orang perorangan serta badania belaka tidak akan menghasilkan pergaulan hidup dalam suatu kelompok sosial. Pergaulan hidup semacam itu baru akan terjadi apabila orang-orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia bekerja sama, komunikasi, saling menghargai, dan memiliki rasa kepedulian untuk mencapai suatu tujuan bersama. Mengadakan persaingan, pertikaian, dan juga sebagainya. Bentuk-bentuk dari interaksi sosial berupa kerjasama, komunikasi, saling menghargai, dan kepedulian. Poin yang pertama itu ada kerjasama, di mana pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan melakukan interaksi antara individu yang melakukan kerjasama hingga tercapai tujuan yang diinginkan. Terdapat unsur yang terkandung dalam kerjasama, yaitu orang yang melakukan kerjasama, adanya interaksi, dan juga bertujuan yang sama. Selanjutnya ada komunikasi. Komunikasi dapat diartikan sebagai hubungan kontak antara berbagai manusia, baik individu maupun sebuah kelompok. Selanjutnya ada saling menghargai. Saling menghargai ini adalah suatu sikap memberi terhadap suatu nilai yang diterima oleh manusia. Seberapa besar apapun bentuknya, kita dapat menerimanya. Seberapa besar usaha orang melakukannya, kita harus menghargainya dan tidak meremehkannya.
Dan poin yang keempat ini ada kepedulian. Kepedulian ini menjadikan diri kita terkait dengan orang lain dan apapun yang terjadi terhadap orang tersebut. Orang yang mengutamakan kebutuhan dan perasaan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri adalah orang yang peduli. Selanjutnya ada dimensi, di mana dimensi ini berkaitan dengan setting yang sudah saya ambil yang berjudul interaksi sosial kepada anak kelas 3 SD. Adapun daftar pertanyaannya, yang pertama, ketika sepulang sekolah, apakah anak ibu akan menceritakan tentang sesuatu yang menarik kepada ibu? Daftar pertanyaan yang kedua, apakah anak ibu sudah mengerti arti kata yang telah diucapkan sendiri? Daftar pertanyaan yang ketiga, apakah anak ibu mampu memberikan respon yang baik ketika ibu menyuruhnya melakukan sesuatu? Daftar yang keempat, apakah anak ibu sudah berani bertanya ataupun berpendapat dan memuji hasil karya temannya? Nah, pertanyaan tersebut digunakan untuk mengetahui bagaimana komunikasi si adik dengan orang lain ataupun dengan orang tuanya itu sendiri. Nah, adapun pertanyaan selanjutnya itu, yang pertama, menurut ibu, apakah si adik merasa senang ketika melakukan kerjasama bersama temannya? Yang kedua, apakah si adik pernah mengajak temannya berdiskusi pada saat sedang mengerjakan tugas? Yang ketiga, pada saat berdiskusi, apakah si adik akan memberikan pendapat ataupun saran kepada temannya? Bagaimana hubungan si adik dengan teman-teman saat berdiskusi? Apakah mereka terlihat baik? Nah, pertanyaan selanjutnya yang ini itu digunakan untuk mengetahui bagaimana kerjasama si adik ini dengan orang lain atau dengan teman-temannya. Selanjutnya ada pertanyaan, pada saat orang lain sedang berbicara, apakah anak ibu sudah mulai menghargai orang yang sedang berbicara tersebut? Yang kedua, pada saat ibu memberikannya sesuatu ataupun hadiah, namun ia tidak menyukai hadiah tersebut, bagaimana respon si adik? Pertanyaan yang ketiga, apakah si adik mengharapkan imbalan ketika ia diminta melakukan sesuatu hal untuk membantu ibu? Nah, pertanyaan ini digunakan untuk mengetahui bagaimana si adik menghargai orang lain ataupun orang tuanya. Pertanyaan selanjutnya ini yaitu di mana pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui sikap kepedulian yang ada pada si adik ini terhadap orang lain, orang tuanya, ataupun lingkungan di sekitar. Pertanyaannya yaitu, apakah anak ibu sudah berani menyapa temannya ketika bertemu? Kemudian, bagaimana si adik membalas sapaan temannya tersebut? Pertanyaan yang ketiga, bagaimana sikap anak ibu jika melihat seorang temannya sedang tertimpa musibah? Nah, itulah dimensi dan daftar pertanyaan yang telah saya buat. Dan maka berakhirlah pula presentasi dari saya. Bila ada salah atau kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.